di ruang Zoom ini. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan presentasi yang disampaikan oleh Ibu Nilu. Sekarang beralih lagi ke presenter kedua. Kepada presenter kedua, Bapak Dwi Imam Mukarom, kami persilahkan. Silakan Pak Dwi. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Bapak Nana Sumarna dan teman-teman mahasiswa pasca pendidikan IPS yang ada di ruang Zoom meeting ini. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah saya terkait dengan judul pengaruh model pembelajaran problem basic learning terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa kelas 6 SD Negeri 2 Tribudaya. Baik, bab 1 pada pendahuluan ini latar belakang pentingnya pendidikan bukan hal yang baru bagi setiap negara. Perkembangan sebuah negara tergantung pada kualitas pendidikannya. Di negara Indonesia sendiri, pendidikan merupakan salah satu tujuan utama pada bangsa yang juga tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan adalah merupakan upaya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, bahkan fisik, mental, ataupun spiritual. Negara yang maju dapat terlihat dari tingkat ilmu pengetahuan yang dimiliki rakyatnya. Ilmu pengetahuan erat kaitannya terhadap kemajuan bangsa serta dalam meningkatkannya sumber daya manusia, salah satunya adalah matematika, seperti yang disampaikan oleh Nurlaili et al. Tahun 2018. Peran matematika dalam dunia pendidikan sangat penting. Oleh sebab itu, guru harus mampu menjadikan matematika sebagai salah satu pelajaran yang disenangi oleh siswa, serta mampu menunjukkan keberhasilan. Seperti yang disampaikan oleh Suryani pada tahun 2007. Mata pelajaran matematika adalah satu dari beberapa mata pelajaran yang mampu meningkatkan pendidikan karakter, di antaranya melalui peningkatan head skill atau keahlian peserta didik. Tipe hard skill matematik peserta didik antara lain yaitu keahlian pemecahan permasalahan matematik, keahlian komunikasi matematik, keahlian koneksi matematik, serta keahlian berpikir kritis matematik. Ini seperti yang diungkapkan oleh Ratnawati et al. Tahun 2020. Dimulai sejak dini, siswa harus mampu untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi mereka. Sebab dengan mempunyai keahlian berpikir tingkat tinggi yang baik, siswa akan dengan mudah mendapatkan informasi baru serta menghubungkan dengan informasi yang sudah dimilikinya. Kemudian dengan mengolah informasi yang telah dimilikinya untuk dapat mengembangkan gagasan-gagasan baru dan memilah strategi penyelesaian yang sesuai untuk memecahkan permasalahan yang sekarang dihadapi. Ketika siswa sanggup menyelesaikan permasalahan dengan keahlian mereka sendiri, maka hal ini dapat berpengaruh positif terhadap penilaian diri, seperti yang disampaikan oleh Munarsi dan Hasibuan tahun 2019. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan dengan siswa SD Negeri 2 Tribudaya, 80% siswa mengalami masalah di saat proses pembelajaran berlangsung, yaitu siswa hanya mencatat apa yang dijelaskan guru tanpa ada respon baik. Pemateri ya, di mute dulu teman-teman yang masih aktif mic-nya, di mute dulu. Pak Andi Muhammad Dade dengan Ibu Nur Fatana masih ya, di mute dulu. Masih mati dulu mikrofonnya. Terganggu. Ya halangi ini suaranya Pak Dwi.
kebenarannya kita ini. Oke ya, sudah ya. Iya, iya, iya. Sudah ya, saya sudah mute, Oke, Ibu saya Nur, lanjut Ibu kembali. Nur Fatana belum. Ibu Nur Fatana masih aktif. Ibu Nur Fatana. Oh, sudah di mute. Oke. Oke, Oke, lanjut, saya Pak. lanjut kembali ya Bapak Ibu. Oke. Hasil menunjukkan terlihat dari rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa melalui jawaban-jawaban dari soal matematik yang diberikan selama 3 kali berturut-turut dari 17 siswa kelas 6, 5 siswa atau 30% yang dapat memahami dan mengetahui pertanyaan permasalahan yang dimaksud dalam soal 3 siswa atau 20% yang dapat menuliskan konsep yang digunakan dalam soal 7 siswa atau 40% yang mampu menuliskan keterangan simbol dari model matematika yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah 2 siswa atau 10% yang sanggup menyelesaikan soal menggunakan konsep dan model matematika yang telah ditentukan serta memberikan kesimpulan dari permasalahan. Dan 2 siswa atau 10% yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut sesuai dengan permasalahan dalam soal. Siswa juga masih merasa kesulitan ketika soal matematika yang sedikit berbeda dengan contoh soal dari segi angka saja. Siswa sudah kesulitan untuk menjawab karena mereka hanya mencatat rumus dan langkah-langkah menyelesaikan soalnya saja. Tetapi tidak dapat memahami konsepnya. Jika perhatian siswa berpusat pada guru, sedangkan maka materi yang disampaikan oleh guru tidak akan diterima dengan baik oleh siswa. Oke, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat didefinisikan masalah sebagai berikut. Apakah ada pengaruh model pembelajaran basic learning dalam pembelajaran matematika terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 6 SD Negeri 2 Tribudaya Kecamatan Amogedo? Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh model problem basic learning dalam pembelajaran matematika terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 6 SD Negeri 2 Tribudaya Kecamatan Amogedo. Bab 2 pembahasan. Dalam model pembelajaran basic learning, fokus pendidikan terdapat pada permasalahan yang diseleksi sehingga siswa bukan hanya mempelajari konsep yang berkaitan dengan permasalahan, namun juga metode ilmiah dalam memecahkan permasalahan tersebut. Oleh karena itu, siswa tidak hanya wajib menguasai konsep pada pemecahan permasalahan seperti meningkatkan acuan berpikir kritis. Problem basic learning adalah satu di antara banyaknya model pembelajaran yang dapat meningkatkan keahlian berpikir kritis siswa, seperti yang disampaikan Sianturi et al. Tahun 2018. Menurut pendapat Wirkala dan Ku dalam Prihono dan Kasana tahun 2020, pembelajaran berbasis permasalahan adalah metode pengajaran serta pembelajaran yang di mana siswa ikut serta dalam permasalahan tanpa riset permasalahan, mengharuskan siswa untuk memperluas pemahaman dan wawasan yang ada serta mengaplikasikan peningkatan wawasan ini untuk menciptakan solusi. Sedangkan pendapat Arens dalam Nurlaili et al. 2018 menyatakan kalau model pembelajaran basic learning atau PBL adalah model pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran dalam permasalahan yang autentik, supaya siswa bisa merancang pengetahuan sendiri, meningkatkan inquiry,
serta keahlian berpikir tingkat tinggi dan meningkatkan kemandirian serta keyakinan diri. Langkah pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran basic learning terbentuk dari orientasi siswa terhadap permasalahan, 2, mengkelompokkan siswa dalam belajar, ketiga, mendorong aktivitas menyelidiki penyelidikan individu serta kelompok, meningkatkan dan menyampaikan hasil karya, dan yang kelima, menganalisa serta mengevaluasi hasil pemecahan permasalahan seperti yang disampaikan Arifin et al. Tahun 2015. Model pembelajaran basic learning memberikan kesempatan terhadap siswa untuk dapat lebih aktif saat berdiskusi dalam kelompok dan dapat memecahkan suatu permasalahan yang dirasakan secara kolaboratif. Model PBL memiliki sebagian kelebihan agar dapat digunakan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Model PBL memberikan suasana belajar yang lebih menantang untuk siswa supaya dapat menghasilkan pengetahuan baru. Kemudian model pembelajaran ini juga membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman baru yang telah dicapai di kehidupan nyata. Bukan cuma itu, model problem basic learning juga bisa meningkatkan siswa untuk lebih berpikir kritis dan bisa memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat mengaplikasikan pemahaman yang mereka punya di dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan pendapat dari Sukmawati tahun 2020. Kemudian di sini ada video, mungkin kalau bisa saya tayangkan, kalau bisa ditonton. Presenter pemateri. Ya. Bisa langsung dilanjut saja, Pak. Nggak bisa ditonton ya videonya? Iya. Dilanjut saja. Terputar Oke. tadi. Iya, oke. Saya lanjut lagi. Sebenarnya ada videonya, tapi karena tidak bisa ditampilkan. Sebenarnya cuplikan video tadi tentang berpikir kritis. Berpikir kritis adalah keterampilan merespon dan menganalisis setiap subjek yang faktual. Harris dan Utari dalam menganalisis setiap subjek. Harris dan Utari dalam Prihono dan Kasana tahun 2020 menyatakan berpikir kritis bagaikan upaya menuangkan tanggapan secara reflektif serta beralasan yang dipusatkan dalam pengesahan keputusan yang sudah dicapai serta dicoba. Maka berpikir kritis ialah membolehkan siswa melaksanakan analisa, penilaian fakta, serta bahasa yang melandasi statement orang lain. Sedangkan menurut Fahruraris dalam Umam tahun 2018, berpikir kritis bisa dikatakan sebagai bentuk kegiatan mental ataupun pemikiran manusia yang aktif. Berpikir kritis pada matematika merupakan berpikir yang mengetes, mempersoalkan, menghubungkan, serta mengevaluasi seluruh aspek yang terdapat dalam suasana apapun pada suatu permasalahan. Berpikir kritis pada pendidikan bertujuan
buat memusatkan siswa agar mempunyai metode berpikir yang tersusun serta pintar dalam menstrukturkan antar konsep buat membongkar permasalahan. Informasi riset pendahuluan menampilkan bahwa tidak sedikit peserta didik yang kurang piawai membongkar permasalahan serta menciptakan alternatif penyelesaian yang bermacam-macam. Nah, seperti yang diungkapkan Umam tahun 2018. Kemampuan berpikir kritis yang dikembangkan oleh Parades tahun 2017 terdapat 5 indikator yang merupakan: 1. Kemampuan menggeneralisis, ialah kemampuan siswa dalam memahami apa yang mereka ketahui terhadap permasalahan serta mengetahui apa yang dipertanyakan dalam setiap permasalahan yang diberikan. Yang kedua, kemampuan mengidentifikasi, yaitu kemampuan setiap siswa dalam menuliskan konsep yang akan digunakan dari permasalahan yang diberikan. Kemampuan merumuskan permasalahan dalam model matematika adalah kemampuan setiap siswa dalam menuliskan penjelasan simbol pada model matematika yang sudah ditetapkan. Yang keempat, kemampuan mendiskusi, kemampuan mendeduksi dalam menggunakan prinsip, ialah kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah yang sudah diberikan dengan memakai konsep serta model matematik yang sudah ditetapkan dan sanggup memberi kesimpulan terhadap permasalahan tersebut. Dan yang kelima, kemampuan memberikan keterangan lanjut, ialah kemampuan siswa saat memberikan keterangan lebih lanjut yang cocok dengan permasalahan yang diberikan. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan di atas, maka dapat diperoleh nilai SIG sebesar 0,00, itu adalah lebih kecil dari 0,5, maka ada perbedaan rata-rata berpikir kritis matematis siswa kelas 6 SD Negeri 2 Tribudaya. Kesimpulan bahwa hasil menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan model pembelajaran basic learning terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa matematis siswa kelas 6 SD Negeri 2 Tribudaya. Saran dari peneliti yaitu untuk para pendidik agar lebih memperhatikan hal-hal dalam pembelajaran khususnya matematika seperti materi yang mudah untuk dipahami oleh siswa, metode pembelajaran serta strateginya agar dapat menarik perhatian siswa dan disenangi. Di dalam pembelajaran, guru juga harus dapat mengikut sertakan siswa agar pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru, sedangkan siswa hanya menerima pelajaran secara pasif. Penelitian juga memberikan saran kepada peneliti sendiri selanjutnya untuk dapat menerapkan pembelajaran problem basic learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematika siswa. Itu yang dapat saya sampaikan dari hasil makalah saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator untuk dibuka sesi pertanyaan. Terima kasih. Ya, baik. Itulah penyampaian yang disampaikan oleh pemateri, materi yang sangat menarik untuk kita semua yang berada di dalam ruangan ini. Selanjutnya kita beralih kepada sesi pertanyaan. Di sini kita kembali lagi seperti kemarin dan yang seperti tadi yang pertama, bahwa pertanyaan kita membuka 2 pertanyaan dalam satu sesi. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan untuk bertanya. Saya Papri. Saya Pak. Saya Papri. Saya Pak. Oke, di layar saya kita melihat yang pertama raise hand itu Ibu Fatma. Kepada Ibu Fatma kami persilakan Ibu Fatma untuk bertanya. Menarik sekali. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Oke, Pak Dwi, tadi saya sempat mendengar Pak Dwi menjelaskan bahwa dalam pembelajaran problem based learning ini ada kelebihan-kelebihan tersendiri. Nah, mungkin Pak Dwi bisa mengungkapkan apa-apa saja kelebihan yang dimiliki oleh PBL ini atau problem based learning ini. Oke, silakan. Makasih. Terima kasih Bu atas pertanyaan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Fatma. Pemateri. Ya. Bagaimana kalau kita langsung saja ke pertanyaan kedua, nanti sebentar baru dilanjut dijawab satu Oh kali. iya. Oke, siap Pak. Iya. Ya, bagaimana teman-teman? Ada lagi yang ingin bertanya pertanyaan kedua? Saya Papri. Oke, setelah saya lihat di layar saya, Bu Teti, silakan Ibu Teti untuk mengajukan pertanyaan kepada pemateri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk pertanyaan saya yaitu dalam pembelajaran model proses basis learning ada kelebihan dalam kemampuan berpikir kritis. Nah, seperti yang saudara tadi jelaskan. Dapatkah saudara Pak Dwi menjelaskan apa saja kelebihan dalam model yang dimiliki dalam proses pembelajaran model problem learning ini? Kayaknya mirip dengan pertanyaan saya tadi ini. Iya, sama dengan pertanyaan Sama Ibu Bu ya. Fatmawati. Maksud pertanyaan Ibu Teti dengan Ibu Fatma kayaknya sama ya. Mungkin Ya, kalau bisa Siapa Dwi? ada kemiripan ini kalau yang saya nilai ini. Oke, baik. Sambil Ibu Teti mempersiapkan pertanyaannya, kami persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan tadi Ibu Fatma. Kepada pemateri kami persilakan untuk menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Moderator. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Fatmawati terkait pertanyaan tentang kelebihan model pembelajaran basic learning. Kelebihan pembelajaran basic learning itu ada beberapa yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini, yaitu satu, siswa didorong agar mempunyai kemampuan memecahkan suatu permasalahan pada situasi yang nyata. Terus kemudian siswa juga mempunyai kemampuan membangun pemahaman sendiri melalui kegiatan belajar. Terus ada juga pembelajaran berpusat pada permasalahan sehingga materi yang tidak terdapat kaitannya tidak butuh dipelajari siswa dengan menghafal ataupun menyimpan informasi. Kemudian ada juga terjadi kegiatan ilmiah terhadap siswa dengan melalui kerja kelompok. Kemudian siswa terbiasa memakai sumber pengetahuan baik melalui internet, observasi, wawancara maupun buku-buku referensi di perpustakaan. Kemudian siswa mempunyai kemampuan dalam menilai kemajuan belajar secara mandiri. Kemudian ada juga kesusahan belajar siswa secara individu bisa diatasi lewat kerja kelompok pada bentuk pre-teaching seperti itu. Namun problem basic learning juga memiliki kelemahan, bukan hanya kelebihan saja. Namun problem basic learning ini dia memiliki kelemahan seperti tidak bisa diterapkan di setiap materi pelajaran. Terdapat sebagian guru berperan aktif saat menyajikan materi. Terus kemudian juga suatu kelas yang mempunyai tingkat keanekaragaman siswa yang besar akan terjadi kekhususan saat pembagian tugas soal seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Ibu Fatma. Mungkin siapa tahu ada teman-teman yang mau menambahkan. Artinya saya dalam hal ini sebatas itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Itulah yang disampaikan tadi kepada pemateri, kepada penanya.
saya kembalikan kepada penanya, apakah jawaban yang diberikan oleh pemateri sudah dapat diterima? Oke, cukup. Terima Oke, kasih baik. Pak Dwi. Oke, jawabannya sudah Terima kasih, diterima Ibu oleh. Fatmaya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Ibu Teti masih raise hand ini. Kepada Ibu Teti kami persilakan. Sorry, tadi pertanyaan saya dengan Bu Fatmawati. Ini sudah ada pertanyaan saya. Seperti yang secara Pak Dwi sampaikan tadi, dalam model pembelajaran proses basic learning, ini fokus pendidikan terdapat pada permasalahan yang diseleksi sehingga siswa bukan hanya mempelajari konsep yang berkaitan dengan permasalahan, namun juga metode ilmiah dalam permasalahan pemecahan permasalahan tersebut. Jadi pertanyaan saya di sini, jelaskan langkah apa dalam pembelajaran ini dengan menggunakan model problem basis learning yang berkaitan dengan berpikir kritis. Itu saja. Oke, terima kasih Ibu Teti. Mungkin tadi sebenarnya saya sudah sedikit singgung mungkin terkait langkah-langkah dalam pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran basic learning. Yang pertama adalah orientasi siswa terhadap permasalahan. Kemudian yang kedua adalah mengelompokkan siswa dalam belajar, menolong aktivitas penyelidikan individu serta kelompok, kemudian meningkatkan dan menyampaikan hasil karya, dan yang terakhir adalah menganalisa serta mengevaluasi hasil pemecahan permasalahan. Model pembelajaran problem basic learning juga memberikan kesempatan terhadap siswa untuk dapat lebih aktif saat berdiskusi dalam kelompok dan dapat memecahkan suatu permasalahan yang dirasakan secara kolaboratif. Model pembelajaran basic learning juga memiliki kelebihan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Model pembelajaran basic learning memberikan suasana belajar yang lebih menantang untuk siswa supaya dapat menghasilkan pengetahuan atau ilmu yang baru. Kemudian model pembelajaran ini juga membantu siswa dalam pengembangan pemahaman baru yang telah dicapai di kehidupan nyata. Bukan cuma pengembangan, bukan cuma itu, model pembelajaran basic learning juga bisa meningkatkan siswa untuk lebih berpikir kritis dan bisa memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat mengaplikasikan pemahaman yang mereka punya di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu Ibu Teti yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Itulah jawaban yang disampaikan oleh pemateri, saya kembalikan kepada penanya. Apakah jawaban yang diberikan oleh pemateri itu sudah dapat diterima atau masih ada tambahan atau bagaimana? Sudah cukup. Baik. Oke, terima kasih Bu Teti. Di sesi pertama kita sudah melaksanakan 2 pertanyaan yang disampaikan tadi dengan Ibu. Pertama, Ibu. Halo. Iya Pak, silakan. Halo, Pak. moderator. Iya Pak, silakan Pak. Silakan Pak. Iya. Ya, komentar. Oke. Ini punya Dwi ya. Iya Pak. Sebenarnya tidak sejauh ini. Ini tidak harus seperti ini sebenarnya. Ini kan makalah itu sebenarnya sederhana saja. Makalah itu tidak ada itu yang analisis datanya nggak perlu. Tapi sebenarnya tidak salah sih sebenarnya karena tulisan ilmiah juga. Maksud saya hanya sekedar Anda mencoba mencari makalah berbasis kajian pustaka. Itu cuman data-data untuk itu memang perlu hanya untuk menunjukkan di latar belakang bahwa ada problem itu. Nah, misalnya ada problem tentang rendahnya nilai siswa, itu perlu data itu. Tapi untuk menyelesaikan itu tidak perlu harus dengan melakukan suatu penelitian karena itu tidak mungkin dilakukan. Maka makalah itu beda dengan hasil penelitian.
Jadi yang saya minta itu makalah itu ya. Jadi secara unsur teori saja. Oh ini menggunakan problem based learning karena gini. Artinya asumsinya bahwa rendahnya nilai dari siswa itu bisa diselesaikan dengan problem based learning. Tapi itu pada tataran pustakanya saja gitu. Pada tataran teoritis. Kita belum mengambil data empiris karena saya yakin bahwa dengan data empiris itu tidak mungkin diambil dalam jangka waktu tertentu. Tapi kalau teori itu bisa gitu. Jadi memadukan beberapa teori ini untuk melatih Anda sebenarnya membuat kajian pustaka. Gitu. Jadi tidak harus melakukan suatu penelitian di lapangan, mendapatkan yang saya maksud data itu adalah data di latar belakang gitu ya, untuk menunjukkan ada problem. Tapi tidak harus melakukan suatu pengambilan data melakukan penelitian, dibuatkan dalam bentuk tulisan ilmiah, itu nantinya bukan makalah gitu jadinya. Itu menjadi satu tulisan ilmiah yang lebih bagus, tapi karena ada data-data empiris. Nah ini mungkin sudah pernah dilakukan yang lalu. Yang saya khawatirkan begini, ini punya data orang gitu ya, bukan oleh Bapak yang dapatkan data itu. Nah itu tidak boleh gitu, tidak boleh. Sangat tidak boleh menurut saya, kecuali kalau sumbernya ada. Makanya saya tidak meminta Anda untuk ke lapangan mengaplikasikan itu. Cukup idenya apa gitu misalnya. Idenya menggunakan problem based learning. Silakan Anda kaji pustakanya untuk di pembahasan. Kan cuma 3 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup. Itu nggak ada data itu harusnya. Itu ya. Maksudnya nggak perlulah ke lapangan. Nggak perlu, karena pemikiran saya jangka waktu yang 1, 2, 3 hari nggak mungkin ke lapangan mengambil data untuk menunjukkan bahwa itu terjadi pengaruh, terjadi perbedaan, terjadi hubungan, nggak perlu gitu. Nah, khawatirnya kalau misalnya menggunakan data orang, itu harus jelas sumbernya dari mana. Gitu maksud saya. Jadi dibuat ini Pak, dibuat sederhana saja gitu cara berpikir saya. Dibuat sederhana. Kok wong makalahnya juga cuma paling banyak 15 halaman. 10 halaman, 15 halaman. Kalau untuk penelitian itu nggak mungkin. Itu baru latar belakangnya saja sudah hampir 10 halaman. Belum metode penelitiannya, belum hasilnya, belum pembahasannya, nggak perlu gitu, nggak perlu direpotkan dengan itu. Yang saya ingin tahu adalah kemampuan Anda meramu berbagai teori, meramu berbagai pustaka, berbagai tulisan yang ada, meramu itu menjadi satu kesimpulan Anda bahwa ini loh bisa menyelesaikan masalah secara teoritis. Itu maksud saya ya. Jangan mempersulit diri lah ini. Ini kan bagus sih sebenarnya, bagus ini, tapi sisi kurangnya adalah keraguan saya Anda mengambil data kapan gitu. Penelitiannya kapan gitu. Padahal ini kan tugas mata kuliah saja gitu. Jadi pada prinsip saya bahwa konstruksi yang dibangun oleh Anda itu adalah ide. Ide saja sebenarnya kalau saya. Idenya apa? Oh, menggunakan PBL itu. Nah, idenya kenapa menggunakan PBL? Sampai seperti itu saja sebenarnya. Maka di pembahasan itu adalah melakukan kontradiksi dan melakukan aspek pendukung teori-teori yang ada. Menurut si A begini, menurut si B begini, menurut si C begini. Tapi di tempat lain menurut saya begini. Nah, Anda mengambil satu kesimpulan dari ide itu menunjukkan bahwa oh ternyata masalah ini bisa diselesaikan dengan PBL misalnya. Kesimpulan seperti itu. Itu kesimpulannya. Jadi tidak harus ke lapangan, tidak harus mencari data untuk melakukan penelitian, tidak perlu. Jadi kalau saya disederhanakan ini, sederhanakan saja. Ini kan makalah. Nah itu saran saya. Nanti lain kali yang teman-teman yang lain belum tampil, nggak usah terlalu jauh ngambil data untuk. Data yang saya maksud adalah data di latar belakang. Nah itu yang penting untuk menunjukkan ada problem loh di situ. Tidak harus ke lapangan menunjukkan bahwa ini loh bisa gitu. Bukan, belum penelitian, belum. Saya cuma ingin Anda mencoba meramu atau melakukan suatu kajian pustaka gitu. Itu saja sebenarnya. Tidak usah terlalu repot gitu. Makanya bisa diselesaikan dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama. Oke, saya kira itu ya. Mungkin teman-teman lain bisa memberikan ide. Idenya yang saya butuh ide ya. Idenya saja. Ide. Belum empirisnya, belum masuk ke empiris. Belum. Ini mata kuliah ini, bukan. Idenya, ide Anda itu apa loh? Misalnya nilainya rendah ini. Nah, kayak kemarin beberapa itu menggunakan ide, misalnya menggunakan aplikasi ini itu.
maka harus ada idenya kenapa aplikasi itu bisa memperbaiki itu, bisa memecahkan itu, bisa memberikan solusi terhadap itu masalahnya. Sehingga maka pemberian masalahnya itu jangan harus terlalu banyak, meluas, cukup 1-2 lah gitu misalnya. Dari sisi mana Anda tim? Karena kalau misalnya rendah nilainya kan banyak sisi, maka Anda mengambil dari sisi misalnya dari sisi proses pembelajaran. Oh, guru menggunakan ini loh aplikasi ini, kalau dengan ini bisa meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis atau dan seterusnya. Saya kira itu ya saran saya. Ini cukup berat ini sebenarnya punyanya Pak Dwi. Ini karena ini satu penelitian full ini. Lengkap dengan ini. Tapi bukan itu maksud saya. Hanya sekedar ide saja kalau saya. Yang sederhana, saya ingin cari idenya seperti apa nanti di lapor. Hanya 15 halaman, Pak. Ini Bapak punya tulisan nggak mungkin 15 halaman atau 10 halaman. Nggak mungkin. Ini banyak ini. Bisa sampai 30-70 halaman ini kalau hasilnya. Pembahasannya aja banyak. Itu ya. Nah, yang saya butuh itu di PowerPoint-nya itu kan sedikit saja. Di PowerPoint-nya itu sebenarnya cuma isinya latar belakangnya ke mengapa, terus mungkin pertanyaannya, ada rumusan masalah, terus pembahasannya berapa 3 slide, bla bla bla, terus kesimpulannya udah paling 5 slide gitu ya, 4-6 slide karena isinya cuma 11 halaman atau 10 halaman. Anunya makalahnya yang akan dikirim. Ya. Gitu. Jadi bukan satu idenya yang saya butuh, ide gagasan Bapak, nanti itu kita akan Anda akan munculkan dalam suatu penelitian. Belum sampai ke pengambilan data di lapangan. Tapi baguslah ini punya Pak Bri sudah masuk ke lapangan, hanya memang meragukan saya datanya kapan diambil gitu. Apakah ini hasil penelitian yang lama? Boleh. Itu juga harus dijelaskan nanti tapi kan nggak ada metodologi. Iya, Pak. Nggak ada metodologi. Saya cuma punya kalau datanya misalnya bukan data hasil di lapangan, bukan. Yang saya maksud data di lapangan itu di latar belakang saja. Ada data yang menunjukkan bahwa oh ini loh ada masalah di lapangan ini. Nah, cara menyelesaikan idenya saja. Nah, itu dibahas di dalam pembahasan di bab 3. Makalah seperti itu sebenarnya. Makalah, bukan penelitian. Makalah itu sederhana, Pak. Hanya berbasis teori-teori saja, berbasis pendapat orang. Kita coba satukan, kita kita bahas sendiri mengenai ide kita, gitu aja. Sederhana, ya, makanya buat makalah, bukan buat hasil penelitian. Itu jauh itu, Pak. Itu repot itu hasil penelitian, enggak segampang yang kita bayangkan. Saya kira itu ya saran saya buat teman-teman yang lain. Ini bagus lah, tinggal diperbaiki kembali ya. Hanya maksud saya jangan seperti ini berat sekali ini.